Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita renungkan sesuatu yang sangat penting dan harus dipersiapkan buat diri kita. Sebuah fenomena yang jarang sekali disentuh dan mulai terlupakan hari ini, yaitu sebuah perhatian eksklusif orang tua kepada anaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Rasulullah adalah contoh suri tauladan, contoh ayah kepada anaknya, contoh seorang anak kepada ayahnya yang lebih tua. Lihatlah Rasulullah mencintai anak-anak, mengajak anak-anak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi dengan kita di fenomena dengan modernisasi yang luar biasa hari ini? Orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sibuk dengan semua proyek-proyeknya, terlalu sibuk dengan tanggung jawab dan beban pangkat yang ada di dalamnya, sehingga melupakan satu faktor penting: menciptakan satu generasi yang baik, menciptakan satu generasi yang sukses, generasi yang kuat, generasi yang bertauhid, generasi yang memiliki keilmuan agama yang baik. Terlewatkan dan terlupakan begitu saja. Dan ini yang harus kita renungkan sekarang. Wahai ayahku, wahai ibuku, ajari kami anak-anakmu mengaji, ajari kami mengenal masjid, ajari kami sholat yang benar, ajari kami bagaimana berwudu, gandeng tangan kami ke masjid, angkat tangan kami sangat takbir, ajari kami Al-Fatihah yang benar. Mereka merindukan itu. Mereka merindukan kasih sayang, perhatian dari orang tua yang hari ini sudah mulai lepas, hilang, entah berada di mana. Hadirin yang dimuliakan Allah, muhasabah pagi ini, getarkan hati kita, hidup kita yang penuh dengan kemegahan ini, dengan jabatan, dengan tanggung jawab dan proyek-proyek yang besar. Semuanya akan selesai, semuanya akan binasa, semuanya akan hilang, akan tinggal. Lalu siapa yang meneruskan? Siapa yang mendoakan? Siapa yang membanggakan kita? Siapa yang berinfak untuk kita? Ya, dia adalah anak-anak kita. Maka siapkan generasi-generasi yang luar biasa. Ayah, ibu, bangunkan kami saat subuh. Ayah, ibu, maghrib ajarkan kami membaca Al-Quran. Ayah, ibu, jangan kasih kami HP. Perhatikan kehidupan kita yang semua kita rencanakan ini akan selesai dan berakhir pada sebuah titik, yaitu generasi yang luar biasa. Hampir kita lupa mempersiapkan satu generasi. Terlena dengan kehidupan kita, terlena dengan kemampuan kita, dengan proyek kita, dengan kerjaan kita, dengan tujuan kita, dengan imajinasi kita, dengan semua khayalan-khayalan kita, sehingga kita lupa menciptakan satu generasi. Anak kita pun lupa kalau ada ayahnya, anak pun lupa kalau ibunya ada. Mereka sering duduk satu meja, tapi sibuknya sendiri-sendiri.
Mereka sering duduk dan bercengkrama pergi bersama, tapi kesibukannya sendiri-sendiri, masing-masing dengan HP-nya sendiri, masing-masing dengan kesibukannya sendiri, masing-masing dengan pekerjaannya sendiri. Ada apa yang terjadi? Beginikah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah, ibu, saatnya kita bermuhasabah. Saat kita pergi dari dunia ini, inilah titik yang akan menggantikan kita nanti. Anak inilah yang akan mendoakan kita, yang berinfak untuk nama kita, bersedekah atas nama kita, berpuasa untuk kita. Kalau tidak sekarang kita memperbaiki kondisional ini, keadaan ini, perhatian ini, maka kita akan kehilangan generasi. Kita akan kehilangan masa depan kita. Kita akan hilang kebersamaan kita di yaumil akhir. Ayah, ibu, perhatikanlah muhasabah ini untuk saya dan kita semua. Jangan sampai terlena dengan pekerjaan kita. Kita punya satu kewajiban kuat. Bagaimana kita mendidik anak kita, mengenal Rabb-nya, mengenal Tuhannya dengan kuat, mengenal Tuhannya walaupun dalam keadaan apapun, hanya meminta pertolongan kepada Rabb-nya, tidak kepada siapapun. Kita harus mengajarinya, kita harus menguatkannya agar dia tidak meminta-minta kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Ini kewajiban kita. Lalu kita kenalkan dia siapa Rasulnya, siapa yang mengajarkan kebaikan atas dunia ini, siapa yang memberikan contoh yang luar biasa, saling memberi kemanusiaan, saling menghargai, saling mengangkat derajat orang, bagaimana memuliakan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Ajarkan dia mengenal Rasulullah, ajarkan dia bagaimana mengenal Rasulullah, mengenal sirahnya, mengenal perjalanannya, mengenal perjuangannya. Ajarkan dia tentang Rasulullah. Ayah, ibu, ajarkan dia perhatian. Kami anak-anakmu butuh perhatian. Kami tidak butuh uangmu, karena kami tahu engkau akan bekerja untuk kami. Kami tidak butuh jabatanmu, karena kami tidak menggunakan itu saat kami sekolah. Kami tidak butuh berapa banyak depositomu, karena kami tidak butuh untuk semua itu. Kami hanya butuh perhatianmu. Kami hanya butuh engkau ada di samping kami saat engkau mengajak kami salat. Engkau di samping kami saat kami mengaji membaca Al-Quran. Engkau di samping kami saat kami mau tidur dan mengajarkan doa tidur. Dan engkau di samping kami saat engkau membangunkan kami untuk salat subuh dan salat berjamaah bersamamu. Kami rindu ayah dan ibu kami yang telah terlena dengan dunia ini. Ayah, ibu, jangan sia-siakan kesempatan semakin sempit, waktu kita semakin berakhir. Semakin berlalu waktu, semakin dekat kita dengan anak semakin jauh. Semoga muhasabah pagi ini memberikan satu ikhtibar kepada kita, bagaimana kita harus mengelola manajemen waktu kita. Ada satu perhatian kita luputkan, yang kita luputkan selama itu, yaitu perhatian orang tua kepada anaknya. Allah akan membuat kita bersama anak-anak kita dalam syurganya. Maka perhatikanlah anak-anakmu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.